Satu lagi anggota kepolisian ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage atau Bribda IDF yang tewas tertembak di Rusun Polri Cikeas pada Minggu 23 Juli kemarin. Hal ini ditegaskan kembali oleh juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar dalam konferensi pers pada Jumat 28 Juli hari ini. Tersangka tersebut yakni Ibtu berinisial SM, yang mana Ibtu SM bertugas di Satgaswil Banten di Densus 88. Adanya tambahan tersangka ini membuat pelaku tewasnya Bribda Riko bertambah menjadi 3 orang, yakni Bribda IMS, Bribka IG, dan juga Ibtu SM. Ketiganya saat ini menjalani penempatan khusus atau patsus. Ketiga tersangka sudah ditahan sejak Kamis 27 Juli 2023. Sebelumnya, Kombes Aswin juga menjelaskan bahwa Bribda Riko tewas tertembak diduga karena kelalaian dua rekannya, yakni Bribka IG dan juga Bribda IMS. Aswin menjelaskan saat kejadian ada kelalaian dari pelaku saat mengeluarkan senjata dari tasnya. Naas senjata tersebut kemudian meletus dan mengenai korban yang tepat berdiri di depan para tersangka. Dalam keterangan sebelumnya, Kombes Aswin Siregar juga memastikan tak ada penembakan dalam kasus tewasnya korban. Hal ini yang kemudian kembali ditegaskan dalam konferensi pers bahwa insiden tewasnya Bribda Riko bukan terkait penembakan, namun tidak sengaja tertembak. Yang pertama tadi menanyakan terkait dengan asal senjata api. Jadi dari penyidikan yang kita lakukan, senjata ini dipegang oleh MS, namun itu pengakuannya adalah milik IG. Nah, saat ini kita masih melakukan pendalaman. Nanti kita akan melakukan konfrontir terhadap dua orang ini tentang asal-usul senjata. Kemudian yang kedua terkait, tadi ada pertanyaan terkait bisnis senjata. Sejauh ini kami belum menemukan adanya transaksi senjata api. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi dan tersangka, sehingga nanti apabila sudah ada jawaban dari mereka nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga terkait dengan keluarga korban yang memang ingin dilakukan penyidikan secara transparan. Kami pada prinsipnya pihak Polres Bogor akan melakukan penyidikan secara transparan. Jadi dipersilakan nanti pihak keluarga boleh melakukan komunikasi dengan penyidik, sehingga nanti kita bisa membuka hasil penyidikan, hasil otopsi secara transparan. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, 3 lagi ya di sini ya. Oke, di 3. Coba, silakan. Bahwa korban itu inisialnya kita bikin 2 huruf aja ya. Korban itu ID ya. Kemudian untuk kalau di kode etik itu IM ya. Jadi terduga pelanggar ya, atau kalau di pidananya tersangka ya, IM. Sebenarnya kalau namanya itu IMPS, ya, IMSP, tapi kita bikin 2 huruf aja ya. Jadi sekali lagi penyebutan ya, kalau di pidana itu tersangka, tapi kalau kasus etiknya adalah terduga pelanggar. Jadi bukannya berbeda, tapi memang penanganannya ini ada 2. Penanganan secara etik oleh Dipropam dan juga
paralel penanganannya secara pidana oleh Polres Bogor. Jadi penyebutannya sudah tersangka ya Pak Kapolres? Sudah tersangka. Oke, silakan Pak Dirbidum yang sesuai pertanyaannya. Terima kasih. Terkait pertanyaan pertama bahwa informasi yang diterima oleh keluarga korban bahwa korban mengalami sakit keras, nanti kami dalami lagi karena belum ada dari kami yang menyampaikan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait peristiwa terjadi, ini IGD ini berada di rumah, jadi tidak berada di TKP. Yang berada di TKP adalah tersangka. Kemudian yang ketiga, terkait dengan alasan menunjukkan senjata, seperti tadi disampaikan bahwa korban datang ke TKP itu sudah larut, sudah pagi. Di kurang lebih peristiwa ini hanya sekitar 3 menit lebih, 4 menit. Jadi seketika korban datang, kemudian tersangka YMS mengeluarkan senjata dari tas dengan tangan kiri, menunjukkan pada korban, kemudian senjata. Nah, sejauh ini dia hanya menunjukkan saja, menunjukkan bahwa ada senjata. Baik, yang lain, Mbak Yona, Mbak Leli, satu lagi. Oke, 3 ya Mbak Yona dulu. Menurut pengakuan dari IMS tersangka yang melakukan yang kelalaian dan melutus senjatanya, memang IGD itu tidak rumah. Tapi pengakuan IMS bahwa senjata itu adalah milik IGD. Kepemilikannya, pas pemilikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.